tausiah dari Al-Ustaz Haji Ahmad Yusar Zalzi LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah kehariban kita, suri kauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita telah termasuk umat-umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatul uzmah pada saatnya. Allah ampunkan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan pada akhirnya kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hadis, semuanya dari Abu Hurairah dan semuanya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang pertama bunyinya kata Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosa-dosa yang pernah dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, man qama, kalau tadi soma, sekarang qama. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosa yang dilakukannya terdahulu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah man qama Lailatul Qadar. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, mengharap keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka niscaya dosa-dosa yang pernah dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, betapa luar biasanya di sini ada orang yang mau berpuasa, ada yang menghidupkan bulan Ramadan, ada yang menghidupkan Lailatul Qadar. Banyak cara Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan tanpa kita sadari, aktivitas-aktivitas kita itu mendatangkan pahala. Ada bulan yang luar biasa, bulan Ramadan yang untuk beribadah itu luar biasa mudahnya. Ya, maka saudara dimuliakan Allah, di bulan Ramadan punya daya tarik yang luar biasa. Disitulah kalau kita nak nengok uang lama baru di masjid adalah ketika Ramadan. Yang dia tak pernah ke masjid, insya Allah injak masjid. Penuh masjid itu. Kita tanya orang apa tidak, baru lama baru di masjid. Ya Ramadan ini, bahkan saking tak pernah ke masjidnya datang dia nanya, di mana isi masjid? Kenapa? Saking tak pernah ke masjid. Tapi syukur alhamdulillah masih dia ke masjid. Artinya apa? Peluang untuk beribadah itu lebih besar. Alangkah ruginya ketika ditemukan dengan Ramadan tapi tak mendapatkan apa-apa. Di mana dimudahkan untuk beramal. Ya, melakukan ibadah wajib itu lebih mudah daripada menjalankan yang sunnah. Kalau tidak percaya, kalau puasa Ramadan rata-rata baca doa, tapi pas Syawal belum tentu. Ramadan boleh selesai, Syawal belum tentu. Kenapa Ustaz? Satu lama Syawal, yang kedua kita hidup di lingkungan uang yang banyak tak puasa. Tapi ketika Ramadan itu rata-rata hampir kawan-kawan itu puasa. Nah, maka saudara dimuliakan Allah kasih peluang. Galau tidak? Maka menarik sekali satu hadis tadi. Kalimat man shoma Ramadan berarti salah satu untuk diampunkan dosa-dosa kita. Caranya
Dan saya yakin, saya pribadi, kita semua di sini pasti berdosa. Yang namanya manusia pasti. Kalau dia bukan manusia, ya, kalau dia menyatakan dirinya manusia, pasti berdosa. Bahkan doa kita dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, menggambarkan minta ampunan atas kesalahan kita. Pasti berdosa. Maka Allah kasih peluang untuk mohon ampunan. Apa salah satunya? Puasa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Man shoma Ramadhana wa Ramadan. Apa syaratnya? Dua. Yang pertama iman. Karena iman yang sesungguhnya mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membuktikan dengan anggota badan. Kenapa Ustaz? Ada orang yang puasa dan beriman? Banyak. Dulu saya kerja di Freeport, di Papua, di Tambang. Saya sekamar dengan non-muslim. Puasa dia dari awal Ramadan sampai selesai belum masuk. Bahkan dia masak sahur kita, niat kebukaan kita, tapi dia tidak beriman, tidak beragama Islam, tapi dia puasa. Kenapa saya bilang kau puasa? Karena saya mendapatkan kenikmatan ketika saya puasa. Ya kan? Dapat apa hal itu? Tidak. Kenapa? Tidak beriman. Ada orang puasa, ngapa kau puasa? Yang penting puasa ya. Kalau pakai lain puasa gitu tidak. Ya kan? Pengaruh, pasti pengaruh. Yang kedua ihtisab. Apa itu ihtisab? Maka para ulama-ulama hadis mengatakan ihtisab talabul thawab min Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Boleh. Yang enggak boleh itu mengharap kepada selain Allah. Pasti kecewa. Lihat hadis-hadisnya atau Quran yang berkaitan dengan keutamaan. Pasti ada amalannya dulu. Ini amalannya, ini kamu dapat. Ini amalannya, ini kamu dapat. Ini amalannya, ini kamu dapat. Kenapa? Apakah ada pengaruh orang yang berpuasa mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dengan tidak? Pasti pengaruh. Andai kata begini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kata Allah begini, andai kata ya, hai hambaku, kamu nak puasa lajulah, tak dapat pahala, tak dapat apa-apa. Apa pun tak kamu dapatkan. Kamu tidak puasa lajulah, tidak berdosa, tidak masuk neraka, tak keluar apa-apa. Puasa lagi dong. Tidak. Kenapa? Karena mau tidak mau kita orang awam ini, kita beribadah mengharapkan pahala dan dihindarkan daripada siksa dari api neraka. Maka pengaruhkah orang yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala daripada Allah? Pengaruh. Kenapa? Dia akan memberikan yang terbaik dari apa yang dia lakukan. Kalau kita contohkan begini, analogikan. Ada dua orang anak yang ini ujian di kelas yang sama, di waktu yang sama, si A dengan si B. Si A tidak hanya sekedar ujian, tapi pengen ujian lulus dengan nilai terbaik. Si B yang penting ujian lulus tidak, apalagi dengan nilai baik terserah. Yang penting aku masuk. Kira-kira berpengaruh gak dengan tingkah laku perbuatan? Pengaruh. Yang si A belajar, berdoa, membaca. Kenapa? Karena saya tidak ingin sekedar ujian, tapi saya tidak hanya sekedar lulus, tapi pengen mendapatkan nilai terbaik. Si B yang penting ujian, nak lulus, nak tidak, apalagi nilai terbaik. Mau belajar, dia tidur. Jangan karena belajar, dia kekepean lagi. Kenapa? Yang penting ujian, sama. Maka ketika orang berpuasa mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berikan puasa yang terbaik. Tidak hanya yang menghindari, yang membatalkan puasa, yang makruh ditinggalkannya, yang sunnah dikerjakannya, apalagi yang merusak nilai ibadah puasa. Makanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, laisa siyam min at-ta'wa syaraf faqat. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Walakin nahu akan tetapi minal kadzib, ya, berkata bohong, ya, wallahi wal halal, bersumpah palsu, berdusta, ya. Apakah orang yang pengen mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya dia berbohong? Apakah orang yang mengharap pahala daripada puasanya bisa doang tarawih dia nganggur dengan berconyok? Kan begini,
Kenapa? Lah anak-anak itu kan yang penting datang. Kapan datang dia bermain, itu pengaruhnya. Ya kan? Artinya apa? Itu sebagai pelajaran bagi kita. Maka ketika orang mengharap pahala pasti akan memberikan yang terbaik. Ya. Maka jangankan ini membatalkan puasa, segala sesuatu yang merusak nilai pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi nilai puasanya yang terhati. Makanya nanti ada hadis Rasul, rubba sha'imin laisa lahu min syarrin illa wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Umpamanya si A nilai puasanya 100, gara-gara berbohong dikurangi 50, sumpah palsu dikurangi 50, kemudian kaget dia berkata keji, ngate wong, mencaci, memaki, kurang lagi 50. Kemudian ngumpet, bahasa kita itu ghibah dan sebagainya, kurang lagi. Jangankan dapat pahala, minus saja loh. Ustaz kami tak ngomong cuma dengar doa melok sama. Dan pokoknya ada kalau apa yang pengen ada kalau keluar rumah salah kapan sholat tarawih masih ngomong gua. No, jujur, bukan nanya baru. Kata kawan utang dia itu nakal. Ya kan? Ada tuh lah. Kita ke masjid salah, tidak ke masjid salah. Kapan ke masjid? Tumpen yang masjid. Tidak ke masjid. Dia mau lagi. Ada tuh lah manusia ini. Apalagi kita duduk di pinggir jalan nengok uang, jalan pagi-pagi. Alam buaya begino itu ngaku. Lagi dong. Badan besar, perut putih, hitam, hidung lebar, duduk sepeda. Apa masalahnya? Itu dari itu. Makanya kata Rasul, iya, aku motorin. Jangan jalan duduk pinggir jalan. Ada dua orang. Ya kan? Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat kita lakukan. Kemudian orang yang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, saya bilang akan memberikan puasa yang terbaik. Kita sama-sama puasa, tapi nilai puasanya akan berbeda tergantung apa yang dilakukan. Ada yang puasa itu sudah sahur, tidur, sudah sholat. Kaki bangun dulu, sholat lagi, tidur lagi. Berbuka, baru dia bangun lagi. Kan begitu. Ada yang dia baca Quran, macam-macam. Tidak usah jauh-jauh. Waktu sahur saja ada nilai pahala. Waktu berbuka saja ada nilai pahala. Baik, Bunda, sahur itu apa? Sahur itu apa? Selama ini pahala. Sahur itu bukan makan. Sahur itu nama waktu. Dalam bahasa Arab, mulai dari maghrib terbitnya matahari sampai terbitnya subuh fajar namanya lail. Dari maghrib ke isya namanya muqaddimatul lail. Dari isya ke jam 12 malam namanya awal lail. Jam 12 malam namanya nisful lail. Jam 3 namanya thuluthul lail. 1 jam 40 menit atau 30 menit sebelum subuh namanya sahur. Sahur itu nama waktu. Makanya kata Rasul, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kamu di waktu sahur, karena ketika kamu makan sahur ada keberkahan. Dari sahur muncul sifat sihir. Makanya bangun jam 4 masih lampu subuh, tidur lagi pasti siang. Kenapa? Sihir jin. Waktu-waktu yang paling ngantuk itu menjelang subuh. Yang jago malam itu juga. Yang main gap itu kapan itu subuh? Ya, mulai dia ngantuk. Kenapa? Sahur. Makanya dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kapan sahur itu? Qubaila sa'ati adzanus subhi, kurang lebih 1 jam sebelum subuh. Berarti kalau sekarang subuh jam 5, berarti jam 4 itu waktu sahur. Ini balik tarawih makan sahur belum? Bukan dapat makan, boleh, tapi belum dapat kesunahan. Makan sahur itu sunnah. Kamu makan dan makan itu tetap puasa. Tapi apakah sama mereka yang puasa dengan makan sahur dengan tidak makan sahur? Beda. Kenapa? Yang makan sahur ada keberkahannya. Kapan makan sahur itu? Di waktu sahur. Kedua, disunnahkan lagi diakhirkan makan sahurnya. Kapan? 15 menit sebelum subuh.
Cuma jangan salah memahami. Aisyah tak kodak lagi, tidak akan sempat. Tahun kemarin ada ibu-ibu salah memahami, gara-gara mengakhirkan setengah jam sebelum subuh baru bangun dengan keluarganya. Ya terlambat. Saya bilang bukan begitu memahaminya. Kamu nak makan jam 3 lagi lah, nak makan jam 4 lagi lah. Tapi menjelang azan 15 menit sebelum subuh, ambil air putih atau apa, minum, itulah mengakhirkan makan sahur. Makanya kata Rasulullah, sahur walau jur'atan mak, makalah sahur walaupun minum sepenuh dengan air. Makanya saya biasa kalau datang ke masjid, ada air saya minum dulu sebelum azan. Kenapa? Mengambil kesunahan mengakhirkan makan sahur. Ya, bisa mengakhirkan, tapi jangan memahaminya makan sahurnya kaget menjelang subuh ya jangan. Apalagi makalah diisep pulau sensitif dikit di gigi kan, anu rentang tadi sebagainya. Ya, itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Dari makan sahur saja ada pahala yang luar biasa. Berikutnya saudara dimuliakan Allah, waktu berbuka, maka ketika berbuka pun ada kesunahan. Satu, apa kesunahannya? Apakah nilai pahala orang yang berpuasa menjalankan sunnah dengan tidak sama? Beda. Yang pertama kesunahan waktu sahur, ta'jilul fitr, yaitu segera untuk berbuka. Yang kita kan sering dengar kalimat takjilan ya. Apa takjilan itu? Makanan kan? Bukan. Saya yakin dulu zaman beliau kecil dekat istilah takjilan. Zaman anak kecil pun ada istilah takjilan itu. Entah baru-baru berapa istilah takjilan. Dia zaman kecil dekat istilah takjilan yang ada makanan untuk mencapai puasa, untuk berbuka. Dan nanti takjilan itu. Takjil itu bahasa Arab. Sesungguhnya bukan nama makanan, nama proses, nama perbuatan. Diambil dari hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim daripada Sa'ad bin Sa'ad. Apa kata Rasul? La yazalun nas bi khair. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjal fitr. Ajjal, selama dia mau menyegerakan berbuka puasa. Makanya dulu waktu saya di Mesir ada datang, ada baru pakai bahasa Arab, beli ta'jilan. Yang dibahagi ta'jilan adalah makanan. Ya aku ashtari ta'jilan, wala berikul. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ma beli segera. Ya beliau segera itu. Ya kan? Kita memahami makanan. Kemudian lagi, ya aku ashtari ta'jilan, wala berikul ta'jilan. Apa? Segera itu apa? Kan begitu, tidak nyambung. Bukan salah ya, artinya di kita takdir nama makanan, tapi sesungguhnya bukan nama proses. Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, langsung ambil buka. Maka doanya kapan? Takdir. Doa itu kapan sudah membuka, bukan sebelum. Sunnahnya, Ustaz katanya ada doa menjelang lain, ada doa menjelang berbuka. Setengah jam, 15 menit sebelum berbuka, itu siap-siap kita berdoa. Tapi ada doa setelah berbuka, ya. Makanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ya itu makanan tadi, lalu kita kalau makan dulu baru nanti berdoa. Dan itu namanya takjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera. Ya. Nah kalau dia berdoa dulu, itu menunda hukumnya makruh. Ibu-ibu cuci piring, kagelah, makruh. Kenapa? Segera. Tapi pastikan azannya. Kage Allah kalau mau ngapa makan mah? Azan. Buka itu iklan marjan itu loh yang begitu. Terpaksa kodok, bakal luar. Nah itu takjil, yaitu mana takjil, segera habis tadi ya. Dan lalu apa ya? Kalimatnya tadi setelah membaca Bismillah ambil makanan, ya. Nanti doanya di hadisnya. Kemudian segera lalu apa yang dimakan? Yang dimakan tadi apa? Apakah sama orang waktu mengawali berbuka makan es campur, pempek, celimpungan, ya? Minum sirup, ada yang mengawali berbuka dengan kurma.
Kan begitu. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abi Dawud daripada Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayusalliya ala mudhamat. Pertama Rasul itu sebelum sholat fatwa itu makan kecil, bahasa gitu. Bukan makan besar itu ya. Beliau berbuka dengan apa? Pertama dengan luqom. Luqom itu kurma basah. Kurma menteri. Fa'ilam tajid, fa'ilam takun, kalau tak bisa dengan luqom, fa'ala tumayron, dengan kurma keras, kurma kering. Karena sekarang kan kurma kering itu ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, fa'ilam takun, kalau tak mampu, hasawat dengan baru minum air putih. Itu kan biasa putih aja lengkap. Pempeknya atau es campur, es dawet, sirup. Allah Akbar, saya yakin yang pertama apa? Es juga. Bagi yang merokok sudah es langsung. Ya kan? Ya. Nah, Pak yuk. Ini usah dan bikin aku kuat ini kan ya kan? Kaget dulu dia makan. Ya kan? Apakah sama? Sementara sudah enggak makan rukun. Menarik sekali kalimatnya Pak Ilham Yakun. Artinya apa? Tidak semua orang dalam makan rukun. Kedua, tidak bisa makan rukun, makan kurma. Tidak semua orang senang makan kurma. Yang ketiga apa? Minum air putih. Maka mayoritas macam minum air putih. Ya kan? Makan kurma tidak bisa, sudah minum air putih. Setelah minum air putih, lanjutkan dengan yang lain untuk mengawali berbuka. Apakah sama orang yang mengawali berbuka dengan makan kurma atau minum air putih dengan minum sirup? Lain. Kenapa? Ada nilai pahala. Berapa? Urusan Allah, bukan urusan kita. Kan begitu? Itu contoh ya. Kenapa? Karena dia pengennya terbaik. Ya. Kemudian setelah dimuliakan Allah, kesalahan berikutnya apa ketika berbuka? Tadi segala apa yang dimakan, jumlahnya ada. Ya. Maka Rasul itu kalau berbuka apa? Dalam hadis riwayat Imam 5 daripada Salman bin Amir, beliau ganjil. Kurma tadi, samakah orang yang makan kurma 2 dengan yang makan kurma siko? Beda. Ganjil kan? Siko, 3, 5, 7, pengen makan 3, mau makan 4 habis kok tadi. Ya, mau makan 6 besar habis siko lagi. Ganjil ya? Itu. Kemudian saya bilang tadi, nah setelah puasa terpecahkan, ad-du'a aqibal fitri. Dalam bahasa Arab ada akibah, ada ba'da. Akibah itu sudah langsung. Ba'da sudah ada jeda. Makanya ba'da isya. Artinya sebelum waktu subuh itu masih ba'da isya. Janjian kita kapan ketemunya ba'da isya. Datang 5 menit lagi sebelum subuh masih ba'da. Ya ba'da. Ya. Kapan acaranya Pak? Ba'da isya. Jam 9 ba'da. Jam 10 ba'da. Ya. Kapan ba'da maghrib? Sebelum masuk isya. Kapan ba'da asar? Sebelum masuk maghrib. Itu namanya ba'da. Ada jeda panjang. Tapi kalau akibah sudah langsung. Lihat kalimat hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aftara, kalau beliau itu sudah berbuka, bukan akan, sudah berbuka, sudah mencapai puasa. Allahumma laka sumtu. Hingga akhir. Maka doa itu kapan bacanya? Setelah berbuka langsung. Kalau saya bilang tadi, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil kurma. Mungkin sikok, mungkin tiga. Lah selesai baru Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya untukmu aku telah berpuasa. Kapan dikatakan sudah puasa? Kalau sudah berbuka. Sebelum berbuka masih puasa. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Nyambung gak? Tidak nyambung. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Kapan kau berbuka? Di malaikat penagih aku juga. Kapan berbuka? Belum kan? Maka memang doanya setelah. Dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Dalam riwayat lain beliau apa? Dha'abau dhama, rasa haus telah hilang. Kapan haus hilang? Nah kalau sudah itu sebelum itu
Masih kan walaupun dia tidak urut rombongan mulai basah. Kapan? Kalau sudah terbuka wartabatul ajr insyaallah baru Allah siapkan pahala baginya. Bukan tidak boleh, boleh berdoa dulu juga. Allahumma laka sumtu wa ala. Silakan, boleh. Tapi sunnahnya tidak. Ya, bukan bicara boleh tidak boleh. Apakah sama orang yang dia tadi berdoa dulu baru makan dengan makan dulu baru berdoa? Beda. Ustaz doa makan ya artinya Allahumma barik lana, ya Allah tolong berkahi sebelum makan. Ini doa khusus untuk berbuka. Makanya bismillah. Tapi jangan sampai bebek habis limo, mana habis kilo, campur habis ini, lah sudah merokok dulu. Allah malah suntuk, ya kan? Wah, sudah berjaga dulu, baru lanjut itu yang dimaksud. Apakah sama orang yang berpuasa ketika berbuka saja mengikuti kesunahan-kesunahan ini dengan yang tidak? Pasti dilayakan berbeda. Makanya nanti turun hadis yang berikutnya, manfaat para iman karena lam ajru shaim la yanqusu min ujur shaim syai'an. Siapa yang dalam memberikan perbukaan kepada orang yang puasa, maka orang tadi mendapatkan pahala puasa tadi tanpa mengurangi pahala puasa sedikit pun. Kita tidak tahu puasa siapa yang lebih besar pahalanya. Dengan kita ngasih perbukaan tadi, kita mendapatkan nilai pahala. Tapi ngasih yang puasa, bukannya tidak puasa. Ke pasar kita jalan makin kebukuan. Sudah makin masuk kawan dari mau tidak puasa, dapat rasa pahalanya. Yang pahala puasa dapat, karena tidak puasa kan? Karena ada kalimatnya. Salahnya manfaat para iman. Siapa yang memberi berbuka kepada orang yang puasa, baru dapat pahalanya. Mana sudah puasa, tidak dapat. Ya kan? Bukan tidak dapat nilai pahala puasanya lagi. Ya, makanya kita kadang-kadang puasa tidak kan? Tapi biasa, kebanyakan yang pinggir jalan itu kalau udah hati-hati, ya. Kalau ke masjid bukan tidak boleh ke masjid insya Allah walaupun namanya manusia mungkin ada baik tidak puasa yang penting dia datang atau ngasih kawan-kawan di rumah itu tidak tahu puasa siapa yang terbaik dan saya tidak bisa mempunyai saya yang terbaik tidak bisa karena itu urusan Allah yang jelaskan paling tidak usaha kita mungkin ya Allah pahala aku sudah sempurna tapi bisa disempurnakan dengan pahala sebulan ketika aku masih berbuka dengan kita waktu berbuka tidak menggunakan sunnah-sunnah. Kawan menggunakannya sunnah. Kita kasih dia berbuka, maka dia pun dapat pahala, kita dapat pahala yang dia lakukan. Cuma jangan lagi kalau kayak itu sudah sekedar puasa. Ngaku cukup ngasih berbukaan baik, dia salah. Ya kewajibannya tetap nilai pahala puasanya itu. Itu luar biasa saudara dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban. Luar biasa. Itu contoh ya. Kalau kita banyak sekali kesempatan. Ya. Kemudian saudara dimuliakan Allah. Ada lagi apa tadi? Man qoma. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan bisa sholat tarawih, ya kan? Atau orang tuh begini. Kapan sudah tarawih dia balik, witir di rumah dengan alasan sholat tadi. Boleh. Tapi amalnya tidak. Ketika tarawih jamaah, di mana dasar hukumnya? Man qama ma'al imam hatta yusalli kutiba lahu qiyamul lailah kullah. Siapa yang sholat tarawih tadi sampai selesai bersama imam selesai witir, kita melok witir, imam balik selesai, maka sepanjang malam mendapatkan pahala sholat malam. Maka kalau pertanyaannya abdulnya, Ustaz kami kan masih ada sholat malam, ya ada sholat malam. Apakah witirnya tetap gabung dengan imam? Kalau kamu nak ada sholat malam, sholatlah, tapi jangan witir lagi. Ustaz kan hadisnya itu witir itu sebaiknya di akhir malam. Iya, itu kalau kamu ingat melok jamaah tarawih. Tapi kalau melok jamaah tarawih, abdulnya tetap bersama imam. Di mana? Tadi hadis saja sampai selesai.
Kapan sudah selesai, kamu lah kaget balik, lajulah, nggak sholat lagi malam, silakan. Cuma jangan witir lagi. Makanya kata Rasul, man sholat ba'dal witir. Siapa yang sudah sholat setelah witir sholat, pada witrani, maka ada lagi witir. La witrani billahi, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ngapa Pak balik? Aku gak nak sholat malam lagi. Terus jangan witir lagi. No. Kalau boleh, ya boleh. Tapi kalau pertanyaannya sebaiknya mana? Sebaiknya adalah sholat bersama imam sampai selesai. Berbeda kalau sholatnya Dewi di rumah, silakan. Ya, itu contoh. Itu koma menghidupkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh nikmati. Jangan berkaca-kaca. Ingin tak apa dibaca bila nikmati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi lah, apakah itu orang mengharap pahala Allah? Tidak. Ya kan? Jeda. Kenapa dikasih jeda? Bapak ibu bilang gitu masih kente. Jangan hari kuliah dulu. Maca Al-Falaq, maca An-Nas, dengan kaget dikasih makanan dulu, ada tausiahnya, lebih panjang bilangnya. Kita ini lapenya cepat bro, ya kan? Cepatnya deh. Itu contoh dari para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan. Ya, baca Quran dan sebagainya. Ketika baca Quran, mohon maaf, di bulan Ramadan itu targetnya khotamnya aku baca Qurannya. Baca Qurannya. Karena Rasul meningkatkan bacaannya. Ustaz, sahabat khatam. Sahabat itu di luar Ramadan sudah biasa khatam. Yazid al-Aswad ketika di luar Ramadan 10 kali khatam. Ketika Ramadan 17 kali khatam. Imam Syafi'i di luar Ramadan per hari sekali khatam. Ketika Ramadan 2 kali khatam dalam sehari. Kita sebulan berapa kali khatam? Di luar Ramadan. Ya sudah, berapa kali baca Qurannya? Terakhir Ustaz ruahan kemarin lah. Ruahan kemarin terakhir. Ada kok. Waktu takziah itu lah kan. Mati Yasin, alhamdulillah. Ya kan? Saking rapatnya waktu Quran dari tidak pernah dibuka. Ya kan? Lah, tidak pernah khatam. Nah khatam. Apa yang terjadi? Akhirnya kalau targetnya khatam, bacaannya yang dirusak. Apa yang dibaca? Sementara manzada au naqasa au ghairhaban min al-Quran 'amdan huribani. Siapa yang sengaja nambah, ngurangi, ganti ayat Al-Quran satu huruf saja haram bagimu. Ini kan konteksnya lah baca, lah tahu ini hurufnya dan sebagainya. Kalau nak kejar khatam, nak cepat baca dari apa? Masyaallah, sallallahu alaihi lah, akhirnya bukan dapat pahala dosa lagi itu. Kenapa? Jangan target khatamnya, bacanya ditingkatkan. Yang selama ini mungkin para abinya dapat selebar Ramadan, tingkat lagi dari 2 lembar. Syukur bisa khatam. Makanya ada tadarusan itu insya Allah khatam. Kenapa? Terbantu dengan yang lain. Cuma baca yang lain. Gak sudah baca tuh mata-mata belum? Wa basyiril lazina kacau blok. Ya kan? Wa basyiril ladzi kira-kira yang baca itu baca dari khatam lagi. Tidak akan khatam, Pak. Tapi jangan keser dan kecil hati. Maka bacalah semampu kita, berapapun hasilnya itulah Allah hargai. Ya kan? Orang yang bagus bacanya Pak, lancar baca loh, cuma dapat selembar. Sementara kawan ini baca teman-teman dapat selembar sama ada pahala. Beda. Selembar bagi yang lancar biasa, selembar bagi teman-teman luar biasa.
kepentingan pulau. Jadi kawan tadi, tahu tadi, baca kesempatan lo baca ya kan? Iya kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Saya bilang jangan dikata Bapak Ibu bersyukur dia galak ngaji lo. Kasih apresiasi. Allah saja kasih. Rasul beritakan dalam hadis dari Imam Muslim dari Aisyah, man qara'al Qur'an wa yatata'biru 'alaihi syam falahu ajran. Yang baca Quran terbata-bata. Kalau terbata-bata mana kita juga tidak benar. Berat baginya, beratnya perasaan. Ya Allah, lah kalimat masih itu baca ya Allah. Baca ya kan? Dikata dua pahala. Bukan dosa, kita awas ya. Baca Quran salah, dosa. Ngapa pada baca Quran lah, lagi berdosa. Kapan lagi dia baca? Lain konteksnya. Lain konteksnya. Yang memang rumah itu kita baca itu maksudnya. Apa apalagi belajar tuh, gigi gaji lagi. Ya kan? Ada pada palsu pula. Nah pesan kan? Bersyukur dia galak maco. Hargai, apresiasi dia. Ini awal dia memprotes baik, maju tidak. Apa dah maju ini? Maju lagi dah, Ustaz. Maju lagi dah. Maju uang lagi. Baik, awak pasang. Ya kan? Saya bilang syukur. Maka jangan sedih. Kamu dah khatam. Yang jelas usaha kamu baca itu bisa jadi Allah sudah akan kita khatam. Kan begitu. Kenapa? Ada hadisnya siapa yang berazam dan bangun malu. Berniat awal, tahu-tahu tak bangun, tetap Allah kasih pahala SWT. Lama lagi kita punya target ya Allah, berikan kemampuan untuk dapat mengkotakkan. Tahu-tahu tak kotak, bisa jadi sakit atau yang lain. Akhirnya Allah tetap berikan pahala. Ya. Tapi kalau kita kotak, bagi kecil hati, mana kotak, ya Allah, dah cuma baca. Nah, bacalah, tingkatkan bacaan sebaik mungkin, pada akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi, belum mengkomol Lailatul Qadri. Kalau kita kaji panjang lagi, ini pun saya singkat-singkat saja. Artinya apa? Yuk, semoga kita berusaha puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik. Belajar dengan keilmuan. Ketika ada keilmuan tadi, jalankan dengan sebaik mungkin. Berikan kesunahan-kesunahan yang terjadi. Masalah pahala itu urusan Allah, bukan urusan kita, bukan urusan manusia. Tugas kita menjalankan aturan yang berlaku, pada akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir, kalau ada yang sholat di suara HP, kalau berbunyi suaranya buat mati, jangan dibiarkan itu. Kalau dibiarkan dengan uang, semakin tua volumenya semakin kuat kan? Mencari dulu di mana makan. Ya kan? Suaranya kuat. Lagi sholat, HP berbunyi, dangdut pula. Sudah sholat siapa? Tapi siapa? Matikan, mana Ustaz? Nah kalau udah dimatikan, nganggu sholat haram hukumnya. Yang jadi masalah kalau kita tidak tahan, matikan. Contoh begini, apinya di mana nih? Sini ya? Datang. Ini HP. Sini kan? Bunyi. Ame, matikan. Ini batal hijab. Ini kan itu, jangan bentar lagi sholat jawabnya batal. Ya kan? HP di bawah, berbunyi ambek. Mati ke, jangan dibiarkan ganggu uang terganggu haram. Di sini berbunyi ambek, mati ke. Nah, ini tidak dihitung, gerakan tidak dihitung. Ini sekali hitungannya, nah, sudah ini tidak dihitung lagi. Ya, panik lagi. Nah, itu, aku taruh, jangan pakai kaki. Kalau mau ketawa lah, nah kan? Coba lah masalah ada kawan. Cuma Pak mengamalkan ini jadi fitnah. Kalau untuk yang nggak paham, Bapak itu sholat mati kaki, dah usuk dia. Lah kau, mati kau dah usuk apa? Kau nyingi Bapak tadi. Iya kan? Itu contoh loh. Mati ke dah Bapak. Ustaz kata ibu dalam tas. Namanya ibu kan bawa tas, banyak isinya, kantong plastik ada. Untuk apa Ustaz? Untuk menyimpan sendal, plus kalau ada makanan lebih. Ya kan? Ya, Ustaz,
lantas tidak bisa dimatikan, tapi suaranya kuat, membatalkan sholat lebih utama daripada tetap melanjutkan sholat. Sama. Lah, di mana dasar hukumnya? Istaftah Aisyah bab. Saya bilang ketok pintu. Pintu sebelah sini, Rasulullah nih. Lalu beliau maju. Bukannya pintu. Lalu balik lagi beliau. Lah, pintu baik dibuka, apalagi HP. Cuma jangan aku sholat. Lepas. Itu kan mic di sini berbunyi ya, sini. Maju, mati ke. Balik lagi. Dak apa-apa, tinggal cara langkahnya, cara mati kenyo. Jangan dibiarkan. Ketika dibiarkan, sudah Assalamualaikum. Sama yang bawa budak kecil nangis itu kan? Kapan dia nangis, terkuang-kuang kalah suara imam. Dari awal sholat sampai akhir masih petangisan budak tadi. Batal kebun sholatnya, bawa budak itu keluar. Jangan dibiarkan. Ini kapan sudah sholat dimarahi pula, dicopet pula. Kau ini wong sholat. Ya salah gitu, namanya budak kecil kok. Emaknya yang salah. Membatalkan itu lebih utama. Dibiarkan nangis waktu terganggu, haram hukumnya. Kenapa? Mengganggu sholat. Cuma kita ini seolah-olah sholat tak boleh. Dan saya bilang, kamu gigit nyamuk, gatel, begau tak? Begau, kamu begau, tidak boleh. Kan begitu, itu contoh. Itu segera tentunya ilmu. Tapi siap-siap dalam mengamalkan ilmu ini, tantangan kita ini tahu. Apa itu? Dasar soalnya. Ngapa dasar? Ada di mati api. Kata saya dasar. Ya pokoknya itu. Namanya sholat ke mati api masuk ke dunia. La ilaha illallah. Saya bilang waktu kamu sholat Allah, apa berpikir tak? Oh berpikir kalau mana kunci hati. Di mana hati? Ya kan? Kenapa? Hadis Bukhari begitu. Idza shalla ahadukum ja'a syaitan wa yadhkiru kadza wa kadza. Ketika kamu sholat, syaitan datang. Udah sholat, oh kita sholat udah begitu, harus syaitan datang. Ingat ke kamu, ingat ini, gak percaya. Carilah sesuatu bawa sholat. Oh iyo situ ya, Kalau apa Allahu Akbar 34 ini 34. Ya kan? Mikir tadi, memang ada syaitan. Makanya dia tak menjadi selasa. Allahu Akbar. Terpikir apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gajah duduk. Macam sama ngawan. Ya kan? Batal. Tidak. Cuma menilapasnya. Gajah duduk. Baru batal. Nah, itu namanya syariat aturan ya. Saya bilang itulah pentingnya ilmu. Makanya kata Rasul, man amila amalan laysa lahu ilmun fahuwa raddun. Yang beramal dengan ilmu itu bisa-bisa tertolak ngaku macam-macam. Itu contoh. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita mengamalkan kebenaran ini tidak mulus, pasti ada yang kontra. Yang kontra tidak paham. Diomongkan bukan nerima, ngapain lagi ada? Oh dari mana Pak kamu? Aku dari kecil kami tidak pernah itu mulai. Dia tidak baca kalau Jangan Ustaz. Terima kasih. Semoga saya bilang Ustaz kita jadi omongan apa? Justru dengan begitu orang akan berkata dengan oh iya benar dapat ilmu dia dengan itu. Oh iya Saya bilang kejadian yang terjadi ibadah hikmah. Kenapa? Dengan kejadian itu orang tahu. Ya, ada imam suaranya surat habis kan? Bismillah. Ya kan? Maka dia akan ke kiri. Saat dia ke kiri, ini maju. Suruh maju, jangan dibatalkan. Karena membatalkan sholat fardu tanpa udzur syar'i haram. Tidak boleh. Maju dia. Maju ini maju, geser dia mundur kan? Jika imam itu minta ganti. Ada imam macam minta ganti begitu kan? Lah suara apa? Semangat. Bismillah. Ya kan? Minta ganti namanya istikhlaf. Yang ini dengan maju. Siapapun maju yang di depan, jangan nunggu yang ini. Kata yang maju saya. Ya kan dengan maju kan? Ya sudah yang di mana pun boleh maju untuk melanjutkan. Kalau udah kata yang maju, sholat dewek-dewek. Ya begitu aturannya. Nah, terjadi di sholat wajib. Yang tiga ada kata yang ganti, imamnya batal. Ya boleh di ujung sana, boleh di sini, intinya di depan. Maju dikit back. Ya tidak mungkin maju, kena dinding nih. Ya kan?
Jangan kaku saya bilang. Mudah kok aturan itu. Yang jadi masalah kita karena tidak tahu kita yang menjadi susah. Sebenarnya ketika orang punya ilmu, Islam itu sangat mudah. Sangat mudah. Cuma kita yang merasuk alam kesusahannya. Karena kita dengan nafsu kita, bukan dengan ilmu. Ya, so saya bilang tadi, HP tadi coba lah Pak mati gitu. Omongan orang apa itu? Lain alirannya, wah ada sholat mati ke HP. Ya, justru saya bilang jadi pertanyaan itu kamu sholat secara langsung itu. Ya kan? Allahu Akbar, Allah. Kapan sudah? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya walaupun ya artinya boleh ya lanjutlah. Tapi yang itulah pun kamu bahas. Lalu sedang sholat kok HP-nya berbunyi. Ya kalau suaranya kecil kan amat ada ganggu atau dewe. Mas suara besar itu si kok berbunyi, yang ini berbunyi, selesai itu. Ada kawan itu kan tak baca kan? Jangankan suara HP, suara kawan begitu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu begitu terganggu. Apalagi suara. Jangan takut mati ke. Tinggal cara matikinya cak mana. Itu lebih penting. Ya, aman, mudah sehingga kita sholatnya tenang, kawan juga tidak terganggu. Maka sama-sama menjaga kehusuan, saling memahami. Itulah akan mendatangkan keberkahan dalam sebuah ibadah. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurang lebih begitulah yang kita sesingkat baik, ya. Dari dua hadis tadi, ya. Kalau kita jelaskan panjang, ada satu hadis lagi biar nanti dipahami gitu jelasnya. Karena Qamar Lailatul Qadar dan banyak lagi penjelasan apa itu Lailatul Qadar, apa mana Lailah, kapan waktunya, cak mana caranya, apakah Lailah itu sebuah benda dan sebagainya, itu panjang penjelasannya. Apa amalan-amalannya, kalau kita jelaskan hari ini pun tidak selesai-selesai. Tapi saya ingin membuka, oh itulah ilmu. Ketika kita punya ilmu tadi, menjalankan dengan kebaikan, maka semuanya tidak akan susah. Insya Allah akan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan singkat yang ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah Subhanahu pun. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wa nas'aluka ya Allah kullu man kana wa tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taquma hadar Ramadan imanan wa ihtisaban wa taquma qiyamul lail imanan wa ihtisaban wa an taquma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna ad-du'a. Allahumma rabbana taqabbal kull a'malina wa ibadatina ya Allah wa ja'al salihatan indaka ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu taqabbal ya